Tidak apa-apa Pak, kami siap menanti. Aduh, sinyalnya kegangguan lagi. Ya itu dia, signalnya goyang-goyang Bapak Ibu, dan bukan juga signal Bapak Ibu, signal saya Bapak. Saya minum dulu ya Bapak Ibu. Nah, itu tidak mau Ya, hujan. selamat. Ternyata hujan bikin signal jelek. Iya. Bapak Ibu, yang bagaimana menguatkan konteks diri, menguatkan laku itu dengan konteks diri anak dan sosial kultural. Ini nanti akan menjadi diskusi yang menarik ketika kita bahas tentang sosial kultural. Yang pertama adalah menguatkan konteks diri anak. Bapak Ibu, Ki Hajar mengatakan bahwa untuk menjadi guru yang oke, guru yang top, guru hebat, itu ada 5 ilmu yang harus dimiliki oleh sang guru. Yang pertama adalah ilmu psikologi, ilmu fisiologi atau tentang tubuh, ilmu estetika, keindahan, ilmu etika, moral, dan yang terakhir ilmu pedagogi. Nah, kenapa ilmu psikologi itu penting? Karena di dalam menguatkan laku dalam konteks diri anak, itu kita perlu memahami tahapan-tahapan perkembangan anak. Nah, Ki Hajar itu membagi 3 tahapan perkembangan anak berdasarkan tahun. Jadi beliau mengatakan window pertama itu adalah 8 tahun pertama, window kedua itu adalah 8 tahun kedua, 8 sampai 16, dan window ketiga itu adalah 16 sampai 24 tahun. Sekolah yang saya tunjukkan di sini adalah Sanggar Anak Alam di Jogja. Mereka menghayati dan memaknai 3 tahapan anak ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika tahapan pertama itu 8 tahun pertama itu adalah sejatinya pendidikan itu mengolah semua indera yang ada pada anak-anak. Makanya disebut wiraga, melatih raga. Ya, raganya apa? Semua panca indera itu dilatih. Jadi anak-anak TK itu sejatinya atau taman indria, taman indera, itu sejatinya melatih anak-anak itu mengelola, melatih indera mereka. Gitu. Kalau Ki Hajar tahu saat ini anak TK diajar menulis, membaca, pasti Ki Hajar ngamuk. Gitu. Nah, itu. Jadi anak TK itu sejatinya diajak bermain dulu. Melatih semua indera dia, mengenal semua indera yang dia miliki. Nah, ketika setelah 8 tahun pertama itu 8 tahun kedua itu adalah peralihan. Wiraga menuju wirama. Di situ anak-anak berlatih bagaimana beralih dari mengenal raganya menuju bagaimana beradaptasi, berirama dengan lingkungannya. Sesederhana Bapak Ibu, waktu kita SD dulu menulis indah ya. Saya nggak tahu menulis indah masih ada di 4 kabupaten di NTT ini atau tidak. Menulis indah itu adalah salah satu cara beralih antara wiraga dan wirama. Raga yang sudah mulai terlatih itu dilatih untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Dan yang window yang ketiga itu adalah wirama. Wirama itu anak-anak usia 16 tahun ini diajak atau dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Bagaimana dia mengatasi dirinya ketika jatuh cinta. Itu contoh tentang cinta. Bagaimana dia mulai melihat mimpi-mimpinya yang ke depan, lalu mulai bisa membuat orientasi diri, oke 5 tahun ke depan, saya mau jadi apa? 10 tahun ke depan, saya mau jadi apa? Kalau saya mau jadi dokter, lalu apa yang saya mau lakukan? Atau apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi seorang dokter atau menjadi seorang guru, dan seterusnya. Nah, ini tahapan perkembangan anak yang perlu dipahami oleh kita guru ketika kita memahami konteks diri anak. Tahapan perkembangan anak ini menjadi kunci bagaimana kita mengenal anak. Lalu, ini contoh nanti saya bagi kepada Bapak Ibu bisa baca. Lalu yang berikut itu adalah konteks sosial kultural. Saya perlu menggali lagi dari Kabupaten Sika, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Saburai Jua terkait dengan konteks sosial kultural. Yang saya paparkan di sini adalah diskusi-diskusi yang saya dapat dari beberapa CGP ketika membahas tentang ini. Misalnya, di Manggarai, orang Manggarai itu mengenal ada 3T. Toing, Titong, Toming. Jalan dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Toing itu mengajar, Titong itu menuntun, Toming itu teladan.
Nah ini yang konteks-konteks sosial budaya ini yang perlu kita hidupkan kembali di dalam mendidik anak-anak kita. Lalu di budaya Jawa Barat, orang Sunda, mereka mengenal 4 niti. Niti itu adalah cara hidup atau cara melatih diri. Yang pertama itu adalah niti surti. Surti itu terkait dengan rasa, hati. Hati itu berkaitan dengan kepala, otak. Bukti itu terkaitan dengan raga. Bakti ini itu berkaitan dengan semangat yang kita keluarkan. Jadi menurut orang Jawa Barat, untuk menjadi manusia yang seutuhnya, atau mereka bilang sajati ning ngahurip, itu manusia itu perlu memiliki 4 niti ini. Niti surti, niti harti, niti bakti, niti bukti. Kalau di Bali, mereka punya 3. Bagaimana harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, itu menjadi 3 asal kebahagiaan manusia. Menyelaraskan hidup dengan Tuhan, manusia, dan alam, itu sejatinya kekuatan orang Bali. Lalu orang tulang balong barat ini di Lampung ya. Mereka mengatakan bahwa orang tulang barat itu perlu memiliki 3 ini. Nemen, nedes, narimo. Nemen itu kerja keras. Yes, toing titong toming itu betul. Nah, ini nanti kalau mau bahas boleh nih ya. Lalu orang Biak. Orang Biak ini percaya bahwa ada 2 sosok. Mamri dan Binsoi. Mamri itu sosok laki-laki, Binsoi itu adalah sosok perempuan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Orang Madura juga memiliki hal yang sama. Mereka petua dalam budaya Madura atau Babrukan Becek. Itu ada 3 perkara yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah kasih sayang, hati yang bersih, dan jujur. Ini saya orang Madura baru sadar ini karena tulisan ini 100 tahun yang lalu ada di sebuah tulisan yang diberikan oleh seorang fasilitator kepada saya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah konteks sosial kultural yang kita miliki yang bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk menuntun anak-anak menjadi manusia. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak itu sama dengan mendidik rakyat. Karena nanti mereka akan besar menjadi rakyat. Nah, lalu terkait dengan budi pekerti. Budi pekerti ini ya watak karakter menurut Ki Hajar adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi budi itu sendiri artinya adalah pikiran, perasaan, kehendak. Lalu pekerti itu adalah tenaga. Jadi kalau misalnya keempat ini bersatu dan tercipta perpaduan harmonis, maka di situ budi pekerti itu terjadi. Nah, saya mengambil contoh analoginya seperti ini Bapak Ibu. Jadi cipta tambah rasa, tambah karsa, tambah pekerti sama dengan keseimbangan atau keselarasan hidup. Saya mengambil contoh adalah permainan gamelan dan menenun bagi kita orang NTT. Gamelan ini seperti apa Bapak Ibu? Ini adalah set gamelan. Bermain gamelan ini kita nggak bisa bermain sendiri. Saya memegang salah satu alat misalnya ini, dan ini ada juga di suku Rote dan suku Saburai juga, gong itu. Ketika gong itu dipukulnya bersamaan dan itu memunculkan bunyi-bunyi yang beragam. Kalau Saburai juga dan Rote itu gongnya sedikit sekali bunyinya. Tapi kalau di gamelan Bali itu beragam. Nah, ketika saya memegang salah satu alat ini, saya memukulnya itu dengan cipta rasa karsa karya yang penuh. Jadi saya harus bisa mengenal bunyi-bunyi yang muncul dari orang lain. Dan saya harus bisa menyelaraskan tubuh saya supaya pukulan-pukulan saya ini tidak menimbulkan distorsi atau mengganggu bunyi-bunyi yang lain. Memahami budi pekerti bagi saya adalah sesederhana bermain gamelan. Orang Bali bermain gamelan walaupun cepat-cepat, tapi mereka bisa memunculkan suara yang harmonis. Lalu bagaimana dengan kita di timur? Saya mengambil, sebentar. Gamelan ini sendiri di Eropa itu sebagai alat terapi. Jadi gamelan ini dijadikan sebagai terapi para napi di Inggris. Dalam sebuah artikel yang saya pernah baca, seorang napi itu ketika dia bermain gamelan kemudian dia menangis. Kemudian kenapa engkau menangis?
Dia mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah berbagi dengan orang lain. Saya tidak pernah membangun empati dengan orang lain. Dengan bermain gamelan, saya bisa mengatur diri saya untuk berempati dengan orang lain ketika saya memukul gong saya, ketika saya memindahkan gamelan-gamelan ini ke tempatnya. Jadi ini kenapa saya mengambil gamelan sebagai salah satu analogi bagaimana memahami budi pekerti. Sama juga dengan kita di timur atau di menenun ini juga butuh keselarasan hidup Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat ini mama-mama dorang. Menenun ini mama yang di sini tidak mungkin simsalabim langsung menyusun itu untayan benang menjadi mosaik gambar yang begitu indah. Ini membutuhkan keselarasan diri yang kuat dari seorang ibu ketika menenun. Proses menenun pun juga nggak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau di Saburai Jua, Bapak juga ikut mengikat tenun. Ketika ibu menenun, Bapak juga ikut menenun juga. Ini bagaimana memaknai budi pekerti dengan konteks sosial kultural kita. Lalu ini kalau yang berikut ini petani. Semua orang di sini pernah berhubungan dengan kehidupan sebagai bertani. Semua orang pernah nanam jagung. Ya, jadi Ki Hajar mengatakan pendidik itu seperti petani. Menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, dan seterusnya. Tetapi jagung tidak bisa diubah menjadi padi, dan seterusnya. Nah ini contoh, dalam membuat modul ini, saya membuat gambar-gambar ini supaya memberikan ilustrasi sederhana mengolah lahan yang belum diolah, menjadi diolah ya. Lalu menanam bibit ya. Ini terlihat bibit unggul ya. Lalu apakah mereka akan tumbuh seimbang? Ternyata enggak juga Bapak Ibu. Kita percaya bibit unggul, tapi apa yang terjadi? Jagung yang tumbuh beragam. Ada yang daunnya besar, ada yang daunnya pendek. Ini sama juga dengan anak-anak di kelas. Semua orang datang dengan bibit unggul, tetapi tumbuhnya berbeda-beda. Karena setiap anak memiliki kekuatan kodrat sendiri-sendiri. Nah, lalu apa relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu? Kata menuntun di dalam konteks abad 21 saya maknai sebagai kolaborasi, kritis reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Sedangkan selamat dan bahagia ini adalah well-being. Nah, lalu yang terakhir, pesan kunci yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu, dengan memaknai dan menghayati Ki Hajar Dewantara, sampailah saya pada kesimpulan ini. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, kedalaman intelektual, dan kedalaman sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Nah, kedalaman ini saya mengambil dua kata yang dimunculkan oleh Romo Mangun, rasa takjub, dan Profesor Iwan Pranoto dari ITB, kasmaran belajar. Jadi kedalaman ini sama seperti kita takjub, lalu kita jatuh cinta, dan kita ingin belajar terus. Analoginya seperti ini Bapak Ibu. Analoginya adalah seorang pemuda jatuh cinta, takjub dengan seorang wanita, lalu mulai kasmaran jatuh cinta. Nah, bisakah Bapak Ibu ciptakan kasmaran-kasmaran belajar pada diri anak-anak? Saya mengambil contoh anak kami ya. Dia begitu takjub dan kasmaran dan guru matematikanya. Lalu kami bertanya, kenapa ya? Ternyata pada saat Zoom, kami baru tahu kenapa guru matematikanya itu terkesan galak, tapi menyenangkan. Sehingga anak-anak kami itu ingin sekali pandemi ini segera berakhir supaya bisa bertemu gurunya. Gitu. Nah ini, itu salah satu contoh bagaimana memaknai kasmaran itu. Nah, yang saya maksud dengan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial ini adalah ketika kita memiliki kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial, maka kita hidup memuliakan orang lain. Jangan kita merasa bahwa oke, saya memiliki spiritualitas lebih tinggi dari Pak Matius karena saya lebih beriman dari Pak Matius. Karena saya lebih rajin bergereja dari Pak Matius yang tidak pernah bergereja. Itu namanya kesombongan. Lalu saya memiliki kedalaman intelektual itu bukan berarti bahwa saya S2, saya S3, lalu Bapak Ibu cuma D2, saya langsung mengata-ngatain Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu tidak tahu apa-apa. Dengan intelektualitas yang kita miliki, kita memuliakan orang lain.
Kalau orang lain nggak tahu, kita bantu mereka untuk tahu. Kalau orang lain nggak paham, kita bantu mereka untuk paham. Kedalaman sosial. Kedalaman sosial itu sesederhana bagaimana kita melatih diri kita untuk berempati dengan lingkungan sosial kita. Makanya di awal, saya minta untuk yang berdoa, doa disuarakan. Supaya kita sama-sama menghayati perbedaan yang kita miliki. Di akhir sesi ini saya akan minta untuk teman-teman muslim yang ada di ruangan ini untuk menutup kita dalam doa. Dan saya minta supaya doanya disuarakan juga. Itu bagaimana melatih diri kita. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini lalu ada seorang fasilitator angkatan pertama ketika CGP ini bergulir. Beliau menulis di kolom refleksi, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah ini pesan kunci dari kami. Lalu saya akan memberikan tautan untuk Bapak Ibu isi di Padlet. Sambil mengisi Padlet ini kita masih punya 30 menit ke depan sampai 45 menit. Saya akan membuka ruang untuk kita berdialog, kita berbagi cerita. Nah Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan panduan saya. Bapak Ibu menuliskannya dengan menekan tombol plus yang ada di sini ya. Jadi saya tunjukin ya. Ini ada tombol plus di sini. Bapak Ibu klik tombol plus ini. Lalu akan muncul seperti ini. Bagian subjek ini Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu. Misalnya Simon. Lalu bagian yang di bawah sini, yang right samping ini, tuliskan jawaban Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang ada. Ya. Lalu setelah Bapak Ibu tulis, misalnya, lalu publish. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya akan berikan tautan ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengisi. Sambil saya memberikan ruang untuk kita berdialog di ruangan ini terkait dengan pemahaman yang Bapak Ibu sudah miliki dengan modul ini, dengan membaca di LMS, lalu bisa bertanya, langsung berbagi cerita, lalu mau berpendapat, silahkan. Tapi masuk dulu ke sini sambil silakan Bapak Ibu masuk dulu ke tautan yang tadi saya sudah berikan. Nah ini sudah ada yang mulai masuk. Terlihat di layar saya ini seperti ini. Ini sudah terlihat ada beberapa orang mulai masuk. Ya. Nah ini silakan Bapak Ibu masuk dan mengisi Tautannya jawaban ada di ini. LMS. Ya. Tautannya Nah, ada di LMS. Tidak ada di LMS. Ibu pakai HP ya? Kalau Ibu pakai HP agak Iya. susah untuk menjawab ini. Nah, teman-teman yang pakai HP agak susah karena layarnya double dan nggak bisa buka screen. Nah, nggak apa-apa. Nanti coba isi aja dulu yang ada di sini. Lalu kita akan berdialog ya bersama-sama. Sebentar saya. Nah, sambil mengisi dulu, saya putarin musik 5 menit. 5 menit aja untuk menjawab. Lalu setelah itu kita akan ngobrol bersama-sama. Ya.